mungkin kita juga akan memberlakukan seperti Australia misalnya, Bu Menteri. Ya, ya. Ada aturan 16 Ya. tahun ke bawah tidak boleh mengakses sosmed, kita akan lakukan juga. Bocoran sedikit, nanti juga mereka punya kewajiban untuk mengupgrade teknologinya. Dengan artificial intelligence sekarang harusnya sebetulnya bisa dengan tahu AI itu bisa kebaca. dan tuh algoritma, tentu mereka bisa tahu algoritma anak-anak tuh seperti apa. Ini anak-anak apa Aktivitas bukan? anak tuh udah kedetek kan? Udah kedetek, betul. Nah, ya. itu nanti akan tinggal perlu komitmen dari mereka. Wow, berarti juga. kita sebentar lagi akan bisa begitu, Bu ya. Pemimpin perempuan tuh saya yakin dilemanya adalah kita udah adil belum ya ke anak kita udah ngasih waktu yang cukup apa tidak. Tadi yang aku cerita itu pesan dokter itu saya dapat karena setelah cukup lama, jadi dua minggu itu Liora nggak mau tidur sama saya. Bertemu sosok satu ini buat saya bukan orang yang jauh gitu, karena memang sangat dekat. Seperti teman, tapi sekarang ya kita memang harus sesuai dengan profesinya masing-masing. Saya tetap di media. Nah, teman saya yang satu ini, sahabat saya, sekarang adalah seorang menteri. Ini dia, Mutia Hafidz. Ibu Menteri. Tadi nahan ketawa ya. Kan biasa teman main, teman-teman sama satu sepeda, sepeda bareng, olahraga bareng, tapi juga sama-sama wartawan. Tapi sekarang beliau sudah berada di puncak karirnya, Tapi belum puncak lah ya, Bu. Once Kita jangan a journal, always a journal. Jadi sekali wartawan tetap merasa wartawan. Oh, tadi padahal mau aku tanya nanti, apakah wartawan atau menteri? Ternyata udah dijawab sekarang. Once journalist, tetap wartawan. Oke. Kamu, Ibu Menteri, terima kasih sudah bersedia diwawancara oleh Selamat Garuda datang TV. di kantor baru saya. Setelah sebelumnya kita satu kantor bersama pernah. Ini. Tapi itu tadi ya, televisi itu gini aja, kolaborasi ya nggak sih kamu Tia, Ibu Menteri. Jadi memang sekarang seperti misalnya Kak Mutia, Ibu Mutia Hafidz sekarang udah jadi Menteri Komdigi lagi, mengurusi kita juga media. Kamu, terima kasih. Nah, lalu pertanyaan pertama saya adalah, mungkin tadi kita udah bicara ya, Kak Mut jadi ibu dari Liora. Aku senang banget sama Liora, pinter, cantik kayak ibunya. Makasih, amin, amin. Lalu punya ibu seperti Mutia Hafidz gitu ya, Liora kayaknya paham banget kalau ibunya tuh sibuk banget gitu. Tapi dia tetap, ya namanya anak kecil ya. Alhamdulillah. Saya melihat kamu itu bagaimana terharu sih kalau sama-sama perempuan, sama-sama ibu gitu ya. Ini harus ada tisu ya ada kita kesini. Enggak. Iya, bagaimana perhatian Mutia Hafidz, seorang menteri loh, sibuknya tuh minta ampun, udah tahu kebayang. Tapi untuk Liora tuh kayaknya topnya tetap nomor 1. Liora. Soalnya nunggunya lama banget tuh, Mbak Eli. Kita nunggu diberikan Allah mukjizat. Liora itu 8,5 tahun dan segala perjuangan ya. Berapa kali gagal, berapa kali keguguran gitu. Jadi ketika ada Liora itu ya aku diingetin bahwa ya harus dijaga baik-baik. Termasuk ya sekarang kan jadi sambil jadi menteri tetap ikut belajar parenting gitu. Karena parenting di saat ini tuh beda banget ya sama parenting zaman dulu dengan kemajuan teknologi dan lain-lain. Nah jadi ya harus luangin waktu tuh minimal setengah jam tanpa HP. Jadi aku tuh juga baru tahu bahwa daripada 3 jam sama-sama tapi ibunya sambilan kerja, lebih bagus paling nggak komit setengah jam tanpa pegang HP gitu. Dan perhatian. Ya kan kita tuh kadang-kadang kita tertampar nih gara-gara Ibu Mutia nih. Saya juga jadi langsung inget anak saya juga komplain juga kadang kalau lagi di gadget. Nah tapi akhirnya itu aku malah diingetin bahwa kamu tetap bisa kerja, kamu tetap kok bisa jadi ya menteri gitu ya. Meskipun sibuk kan waktu itu saya nanya, saya kira-kira bisa nggak ya dengan kesibukan seperti ini ke dokternya Liora? Bisa asal komit setengah jam, dan menurut dia setengah jam itu habis.
bisa kok, kamu Quality bisa. time Ya. banget Setengah jam dan itu quality time cukup ya. minimal ya. Tapi Minimal, kalau 1 iya. jam ya lebih bagus lagi. Iya, Jadi iya. you don't have time, you don't have to spend the whole day gitu, atau merasa ibu-ibu tuh kan kadang-kadang juga suka merasa bersalah tuh ya. Iya, feeling guilty kita Jadi tinggi banget. jangan feeling guilty, yang penting komit aja 1 hari setengah jam sampai 1 jam, yang setengah jamnya betul-betul full hanya main gitu. Hanya main, jadi kita nggak usah ngajarin juga di setengah jam itu, beneran main aja, dia mau main apa aja kita ikutin gitu. Ya, Mutia Hafiz itu sosok menteri yang kalau lihat sosial medianya melihat Liora gitu ya, hubungannya itu bondingnya itu luar biasa, dan kita melihat bagaimana kemudian beberapa kali juga kan Liora Bu Menteri ajak ke kegiatan-kegiatan kenegaraan, ya nggak sih? Iya, Itu dia kan dari bayi, iya. jadi usia 2 minggu tuh, waktu itu kan ketua komisi 1 ya, Iya. nggak ada cuti waktu itu, jadi maksudnya kita ngatur sendiri, karena beberapa surat ya harus aku tanda tangani sendiri kan, jadi tetap harus datang ke kantor. Terus waktu itu saya ingat tuh rapat dengan beliau waktu itu Menhan gitu ya, kalau nggak salah rapat apa ya di akhir rapat anggaran atau apa yang memang harus diketok dan harus tanda tangan ketua gitu. Jadi mau nggak mau harus datang gitu. Jadi Liora usia 2 minggu tuh sudah ikut ke DPR hampir setiap hari, dan waktu itu ya pada dasarnya kan itu belum lama setelah COVID juga ya, jadi orang tuh pada takut gitu. Tapi lagi-lagi ya belajar bahwa udah parenting yang ini, parenting banyak mazhab mungkin ya. Tapi aku nganut yang penting dia ada waktu sama ibunya, karena waktu bayi itu kan nyusuin kan, jadi paling nggak dia tetap dapat ASI ibunya gitu. Nah sekarang oke, dia nggak harus ikut semua acara, tapi sekali-sekali dia ikut supaya juga tahu giat ibunya. Tapi anak bayi tuh kalau dibiasain dari bayi, akhirnya tuh jadi pengertian ya anak ya. Kan? Anak sekarang tuh menurut saya Gitu. tuh luar biasa. Mereka ya, dia adaptasinya luar memahami biasa. ibunya luar biasa. Iya. Ya kan Itu tidak sih. tantrum, ngikutin aja bahwa ibunya lagi sibuk. Liora Sempet juga tantrum waktu aku suka pegang HP terus tuh. Jadi dari situ saya belajar, oh ya setengah jam aja Iya. kayak magic gitu. Habis itu dia magic. ketika lihat kita menggunakan waktu setengah jam fokus ke si anak ya untuk main, itu tantrumnya perlahan-lahan langsung hilang. Oke, baik loh. Kira ibu janji nanti handphone setengah jam buat kamu tidak ada handphone. Yeah. Makasih loh, ini Ibu Mutia mengajari saya juga. Lalu juga jangan-jangan setiap kali lihat Liora, saya tuh jangan-jangan nanti kok pas hafalan nama Presiden Indonesia, Liora hafal, nama Wakil Presiden Liora hafal, nama Menteri Wakil Menteri Komdigi siapa, Liora hafal jangan-jangan ya, saking dia hafal kegiatan orang tuanya. Iya. Kayaknya dia belum mengerti konsep presiden, tapi dia panggilnya Opa Bowo, manggilnya Opa Bowo. udah hafal sih gitu nama-nama ini Pak Jokowi dulu Iya. juga hafal, tapi belum tahu konsep ini ya, konsep pimpinan. Kalau Liora ditanya ibu itu apa, menteri gitu, dia nggak ngerti juga. Nggak ngerti ya, sih belum kayaknya, ngerti dia cuma ya. tahu ibunya sering Sibuk. pergi, sibuk, dan bilangnya mau ketemu orang. Mau ketemu orang. Jadi kerja, mau ketemu, karena kadang-kadang kan kerja, kadang-kadang saya harus memang ada janji dengan orang, jadi ketemu orang. Jadi kalau Ketemu kita udah orang mulai ya. pakai sepatu, ibu mau ketemu orang ya. Iya ya, usia dia nggak bilang ibu sibuk ya. Iya, jadi ibu ketemu orang ya. Belum definisi gitu. ibu sibuk. Iya. Nah, lalu melihat Mutia Hafiz dengan kesibukannya luar biasa, kita tahu Komdigi itu tugasnya banyak banget, kerjaannya banyak banget. Iya banyak banget Banyak ternyata. banget kan. Jadi lalu nggak sekedar menjadi ibu nih, menjadi pemimpin, menjadi leader perempuan. Itu bagaimana mengatur peran-peran itu, Iya. kamu? Jadi pertama Kementerian Komdigi ini mungkin aku cerita, kenapa tadi aku bilang banyak sekali, karena memang ini kementerian yang cukup luas ya, dari sisi isunya juga sangat luas. Mulai dari konektivitas, infrastruktur digital setanah air, jadi yang ada sinyal, banyak daerah yang belum ada sinyal, itu juga diurusi di kementerian ini. Kemudian juga ruang digital yang amat luas. Di situ ada ya kejahatan-kejahatan seperti judol, pornografi, human trafficking dan lain-lain, itu juga diawasi. Tentu dengan kementerian teknis ya, tapi kami mengawasi di ruang digitalnya. Kemudian juga ada tugas komunikasi publik yang kemarin Pak Presiden beberapa kali meminta jajaran untuk memperbaiki, itu juga didukung oleh kementerian ini. Belum lagi dengan new emerging technology, itu ada artificial intelligence, kemudian juga ada
industrinya juga beragam nih, mulai dari industri seluler, industri startup, dan lain-lain. Jadi memang ini menjadi kementerian yang cukup luas. Banyak gitu, banget yang harus diurusin. dengan pegawai yang cukup besar ya. Kami Iya. ada 3.000 keluarga besar kurang lebih dari Komdigi. Kalau ditambah yang dari TVRI dan RRI bisa mendekati 9.000 keluarga besar Komdigi. Keluarga besar Komdigi. Jadi harus juga jadi ibu dari pegawai-pegawai di sini. Tapi dia ibu dari Liora tentu, dan di saat yang bersamaan berbagai isu. Tapi saya yakin dan percaya tim di sini cukup baik, cukup profesional ya untuk terutama terkait konektivitas digital gitu. Jadi mudah-mudahan bisa terbantu. Ini menyemangati diri sendiri. Support harus ya, kan? Tentunya harus love myself, love-nya nggak sih? Dan yakin bahwa dan kita yakin. bisa. Lalu perempuan nih, lagi-lagi memimpin 9.000 orang itu, apa bedanya sih dengan laki-laki menjadi leader? Aku mungkin subjektif karena aku perempuan dan aku merasa Ini bahwa yang nanya kita juga perempuan. Iya, kita kayaknya malah lebih bisa lebih humanis ya pendekatannya kepada Makanya keluarga kamu besar bilang di sini. ibu ya. Iya. Jadi aku langsung merasa bahwa oh ya ini berarti dianggap anak-anak kita. Itu sih yang pendekatan yang aku lakukan. Terutama karena ketika saya masuk, saya tuh langsung nyampaikan bahwa saya harus ada pembenahan loh ya di dalam gitu. Nggak bisa enggak. Karena kemarin misalnya dengan kasus judul, masyarakat melihat bahwa ini harus ada yang dibenahi di dalam. Kemudian dari kasus-kasus sebelumnya ini ada kemarin kita PDNS juga ya, kebocoran data gitu. Itu masyarakat juga lihat loh bahwa harus ada yang dibenahi. Dan ini nggak lain nggak bukan untuk kementerian ini bisa berfungsi dengan lebih baik loh gitu. Jadi pelan-pelan kita ajak bicara dan nggak langsung gitu kita sounding sampai akhirnya kita laksanakan. Kami tuh merotasi kurang lebih 80% di sini. 80% rotasi, berarti langsung orang yang dipindahkan. Tapi ya. Alhamdulillah saya juga mohon kesabaran kepada teman-teman keluarga besar Komdigi. Ya ini untuk kebaikan gitu. Jadi saya yakin mereka pasti adalah ketidaknyamanan. Bayangkan yang ya 80% bergeser gitu ya. Tapi sekali lagi ya memang ini kebutuhan juga. Jadi selain untuk merespon tuntutan dari masyarakat, tapi memang ada kebutuhan organisasi karena kita kan berubah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Komdigi gitu. Jadi memang mau nggak mau struktur di dalamnya juga toh sudah berubah. Iya tadi, dan Ibu Menteri meyakini bahwa rotasi itu efektif dalam pembenahannya. Saya meyakini efektif dan selama didukung ini alhamdulillah mereka cukup mendukung. Mudah-mudahan kita bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik. Ya, ini udah 4 bulan lebih sih jadi menteri, tapi ini saya mumpung ketemu langsung, saya mau menyampaikan ketika habis dilantik, habis dilantik kementeriannya langsung menghadapi beberapa masalah itu ya Bu ya. Jadi memang langsung gas. Sampai sekarang nih kan PDNS juga baru lagi, jadi ya tapi nggak apa-apa kita hadapin. Seru ya? Kita hadapin. Seru sih. Stres, seru. capek. Waktu awal tuh kaget sekali. Sekarang ya bohong ya kalau nggak kepikiran, bohong. Pasti kepikiran, tapi saya mulai memanage ya, saya nggak bisa fokus ke stresnya kan. Nanti kalau saya terlalu stres, saya nggak bisa mikir kan, gitu ya. Iya, jadi akhirnya kita mulai oke, ini apa yang harus kita lakukan gitu. Dan lagi-lagi saya didukung dengan tim yang baik, jadi mudah-mudahan bisa melewati ini semua gitu. Ya, yang saya bayangkan kuatnya mental Ibu Menteri menghadapi banyak persoalan yang harus kan pulang nanti lihat senyumnya Liora jadi kuat lagi. Ya ampun, memang tuh anak tuh ya, benar-benar mood booster ya Bu Menteri ya. Aku nggak boleh nangis kan lagi bulan puasa. Tapi ya betul, jadi anak tuh mood booster sekaligus inspirasi ya. Kadang-kadang kita kalau udah kayak kepentok, apalagi yang harus diperbuat karena kan masalahnya nggak semudah itu ya, dan memang jujur perlu waktu. Kadang-kadang lihat anak, oh iya kepikiran, oh iya besok mau ini ya gitu. Itu dari seorang anak gitu. Iya, makanya akhirnya melihat bondingnya seorang Mutia Hafidz menteri kita dengan Liora itu sekarang bisa saya rasakan langsung gitu. Bagaimana cepet banget Ibu langsung emosional ya terkait Jangan Liora dipancing lagi ya. Kadang soalnya pasti ya namanya ibu, pemimpin perempuan tuh saya yakin dilemanya adalah
kita udah adil belum ya ke anak kita udah ngasih waktu yang cukup apa tidak. Tadi yang aku cerita itu pesan dokter itu saya dapat karena setelah cukup lama, jadi dua minggu itu Liora nggak mau tidur sama saya. Itu nangisnya luar biasa, Mbak. Kenapa dia? Karena dia ya, rupanya sepertinya dia tantrum ya. Dia akhirnya tetap tidur sama saya, cuman dia nolak awalnya, nggak mau gitu. Jadi rupanya ya itu ibu bentuk pulang, mungkin dia tahu ada dan masalah, kalau kita ibunya stres, bawa masalah. betul. Jadi aku juga berusaha mengatur stres sebagai perempuan yang juga jadi pemimpin, karena anak itu di usia segitu bisa merasakan stres kita. Jadi kita bisa mengganggu moodnya gitu, sehingga akhirnya setiap sampai rumah kita fokus ke keluarga, fokus ke anak gitu. Apakah mungkin kita juga akan memperlakukan seperti Australia misalnya, Bu Menteri? Ya. Ada aturan 16 tahun ke bawah tidak boleh mengakses sosmed, kita akan lakukan juga. Ketika tadi kamu cerita 2 minggu Liora begitu, tentu kamu juga drop juga kan? Sedih lah jadi ibu. Sedih. Kok anak sampai begitu, sementara sempat itu nggak waktu itu? Jadi sempat ada masa. Yang lebih sedih tuh jadinya kita marah ya. Iya. Kita marah, habis kita marahin anaknya, kita tambah sedih lagi. Jadi sedihnya. Terus besoknya harus berangkat ke kantor gitu ya dengan nggak mungkin kan, Liora, ibu nih banyak masalah, nggak mungkin begitu kan. Iya, dan kita kan nggak mungkin jadi, kita ada masalah di rumah. Kamu harus ngerti, nggak mungkin. Betul. Jadi itu. Anaknya juga saya ingat tuh tatapan matanya ketika ditegur, ya kan dia juga bingung ya. Iya. Tapi ya itulah dinamika, saya yakin dirasakan juga oleh para ibu-ibu di sana yang juga bekerja, dan itu tadi reaksi seorang anak 2,5 tahun ya. Saya yakin sampai usia ya ketika mereka masih tumbuh 10 tahun bahkan belasan tahun itu juga masih ada reaksi-reaksi terhadap ibunya yang mungkin bekerja gitu ya. Tapi mungkin beda-beda bentuknya ya. Iya. Ada yang jadi misalnya mohon maaf belajarnya jadi males atau lain-lain gitu. Kita nggak tahu gitu. Tapi saya jadinya dari kecil, ketika Leo kecil, berarti ini saya harus selalu tahu bahwa pasti akan ada reaksi lah dari anak kita ketika ibunya bekerja gitu. Cuman bagaimana kita nanti menghadapi itu aja. Ya, nah sebagai kita kan sama nih ya, Bu Menteri, saya juga perempuan bekerja, ibu bekerja juga. Ada yang menganggap, ada anggapan nih bahwa kita perempuan yang bekerja ini itu dianggap kalau kamu bekerja berarti anak dikorbankan. Ibu Menteri setuju nggak kalimat itu? Enggak dong, enggak. Nggak tahu ya. Iya. Tapi saya yakin ini kan akan selalu menjadi pertanyaan selama kita. Menjadi perdebatan dan karena pertanyaan. Liora kan sekarang masih 2,5 tahun. Tapi saya melihat bahwa dia juga banyak kelebihan dibandingkan anak-anak lainnya. Karena dia dari kecil mungkin sudah terbiasa melihat ibunya bekerja, jadi agak lebih mandiri gitu. Iya. Jadi agak lebih mandiri, Nah, kemudian anak juga tuh cepat lebih adaptasi. Betul. Jadi kalau kita bawa, aku ingat banget ya, dia waktu usia 6 bulan saya masih nyusuin juga tuh dia, saya bawa melihat pelantikan komponen cadangan pertama di Batu Jajar waktu itu dengan Pak Prabowo juga itu dia bisa duduk dengan tenang melihat Komcat itu beratraksi. Bawa senjata, tapi sambil huha gitu ya. Tapi dia bisa gitu. Sampai Pak Prabowo itu bilang, kok anaknya bisa ya tenang lihat, ini nggak takut gitu ya. Itu salah satu blessing lah. Jadi mungkin dia akan ada kekurangan waktu dari sisi ibunya, tapi dia juga kita yakini punya kekuatan-kekuatan lain lah gitu. Harus gitu kan mikirnya, kalau nggak kita. Ya, Bu Menteri, iya. Amin, anak-anak kita. Ibu, lalu bicara anak. Di tengah tadi Ibu sempat bilang ya, Bu Menteri bilang bahwa kasus yang cukup, ya bagaimana sekarang dunia sosial media, dunia AI gitu ya, atau segala terkait dengan sosmed ini makin menyerbu anak-anak kita nih. Saya juga sama nih, kita punya persoalan, bagaimana kemudian
kita yang bekerja, Bu, anak-anak kita pulang sekolah, iya di sekolah memang nggak bawa gadget mungkin ya usia-usia SD gitu ya, tapi udah SMP mungkin gadget udah dibawa, SMA, apalagi kuliah gitu ya. Nah, Bu, sekarang kita tahu banget bagaimana kemudian data menunjukkan anak-anak kita itu mengakses sosial media itu makin memprihatinkan. Iya. Dan Ya itu kan, Bu? studi worldwide ya, nggak Iya. cuma di Indonesia, tapi di dunia tuh sekarang ada gerakan social movement yang mengingatkan bahwa anak-anak tuh memang sosmed tuh nggak ramah anak, dan anak-anak sebaiknya tidak ada di ruang itu gitu sampai usia tertentu atau didampingi orang tuanya gitu. Jadi memang ya karena kita juga sedang menggodok PP perlindungan anak di ruang digital ini, akhirnya aku kan belajar juga ya dari sisi kan kita kan di sini kantornya mengurusi teknologinya, tapi kemudian jadinya harus juga mendapat perspektif tentang anaknya kan. Seperti apa sih anak yang terpapar gitu ya, kita melihat konten yang tidak sesuai usianya gitu, itu mengganggu kejiwaan. Dan ini bukan aku aja gitu ya, dan data-data silahkan terpampang nyata tuh kalau teman-teman mau lihat. Belum lagi dari sisi kesehatan fisik, jadi tadi secara mental dan juga fisik. Kalau fisik tuh kemarin dengan Pak Menkes juga ada studi-studinya ya, yang paling utama ya mata ya, karena terpapar dari kecil gitu. Tapi di lain-lainnya juga kan duduknya ya kadang ya macam-macam deh ya, postur ternyata mempengaruhi postur juga ya kan? dan sebagainya, jadi banyak sekali gitu. Kita lihat sekarang juga platform, makanya kemarin kami juga panggil bolak-balik teman-teman platform, kita ajak diskusi bahwa mereka harus lebih bertanggung jawab lah gitu. Nggak mungkin mereka nggak tahu bahwa di dalamnya banyak konten pornografi, di dalamnya banyak ada human trafficking, di dalamnya ada online gambling gitu, nggak mungkin nggak tahu. Dan kita kan nggak bisa take down sendirian di kementerian ini, mereka harusnya juga ada. Mereka terus-terusan, gitu. Kita juga nggak dan punya. Kita nggak bisa juga take down yang ada di platform itu. Jadi ketika orang tanya kenapa sih masih banyak yang ada di misalnya di Meta, di X, harus nyebut semuanya nih ya, serbuannya lebih besar dibanding harus take down-nya ya, upaya take down-nya. Dan memang itu mereka yang harus take down, kita nggak bisa, it's their platform gitu. Jadi mereka yang harus, dan komitmen dari mereka. Tapi susah juga ya Bu Menteri, bagaimana mereka artinya bisa dipaksa, tapi masalah itu kan cuan, istilahnya itu kan revenue-nya mereka. Betul. Ya kan? Betul. Jadi kita ya komitmen memaksa itu gimana mereka. Bu Menteri? Ya bolak-balik, kalian dipanggil sebulan sekali, seminimal sebulan sekali ada. Kita dorong lagi, kita minta lagi. Ini bukan kami secara kementerian pemerintah loh. Masyarakat marah loh kalau begini terus, dan mereka akan meninggalkan platform, mereka akan melarang anaknya memegang sama sekali kalau tahu kalian membiarkan pornografi dan lain-lain. Tapi alhamdulillah beberapa platform itu cukup mendengarkan dan kemudian memperbaiki fitur-fiturnya, melakukan perbaikan-perbaikan, dan memang itu harus sih, kalau tidak ya nanti akan ditinggalkan, masyarakat yang akan menghukum, bukan lagi pemerintah gitu. Selain apakah mungkin kita juga akan memberlakukan seperti Australia misalnya Bu Menteri, ada aturan 16 tahun ke bawah tidak boleh mengakses sosmed, kita akan lakukan juga? Itu kemarin Presiden itu memang dalam rangka keprihatinan beliau dan rasa sayang beliau terhadap anak-anak. Beliau kan dengan anak-anak tuh sangat peduli, sayang gitu. Dan saya bisa bawa, ini satu kunci juga, kenapa kita bisa bawa anak kita kalau misalnya mitra kita atau bos di atas kita itu membolehkan. Iya. Ya kalau jadi menteri, kalau enggak kan akan tergantung pada menterinya gitu. Nah kalau di DPR tuh sebagai ketua komisi, iya saya berhak, tapi kan beliaunya Pak Prabowo juga ngizinin, boleh nggak apa-apa bawa aja di acara Komcat itu. Family man sekali. Iya, jadi artinya ini balik lagi tadi aku lupa, balik lagi ke bahwa kita tuh bisa bawa anak bekerja itu juga tergantung lingkungannya. Dan waktu itu beliau tuh juga dari kan 6 bulan kan saya udah kebayang nangis-nangis, jadi saya bawanya juga udah takutnya dia ganggu acara, tapi alhamdulillah dari lioranya enggak, dan dari beliaunya juga confident nggak apa-apa gitu. Maksudnya beliau juga nggak takut anaknya nangis, kalau nangis ya udah nanti kalau harus dibawa ya kan tinggal gitu aja ya gitu. Nah, jadi saya juga nggak kaget ketika beliau waktu itu menanyakan ini pengaturan untuk perlindungan anak di ruang digital seperti apa. Jadi ini concern beliau juga langsung secara pribadi, bukan aku sebagai menteri, tapi memang beliau yang mendorong gitu. Dan memang di dunia itu bukan baru gitu loh, ini bukan barang baru gitu. Hanya memang mungkin kalau di Indonesia, karena kita salah satu negara pengguna sosmed terbesar di dunia,
ya tentu para platform akan terasa kalau kita memberlakukan itu. Makanya mereka berusaha untuk melobi supaya kita tidak menerapkan gitu ya. Ada sih yang seperti itu, yang agak keras menerima, tapi sekali lagi kita fokusnya adalah kepada anak. Kita perlu melindungi anak-anak kita, jadi kita akan tetap jalan. Gitu. Tapi sometimes bagaimanapun kadang peraturan dibuat ya Bu ya. Tentu aja kembali orang tuanya, ke orang tua, tunjuk diri kita sendiri sebagai orang tua. Ya kan sih Bu ya? Betul. Lagi-lagi misalnya udah jelas-jelas platformnya misalnya memberlakukan ada aturan harus misalnya taruhlah menunjukkan KTP misalnya. Atau misalnya apply by usia. Tapi kan ternyata anak-anak kita juga kadang melakukan manipulasi untuk biar mereka memenuhi syarat padahal mereka belum memenuhi syarat umur untuk masuk ke platform-platform tertentu. Nah, ini nih yang memang menjadi perhatian kita sebagai orang tua ya Bu ya. Bahwa pengawasan sebetulnya ujungnya di orang tua. Di orang tua. Platform juga kita minta nanti bocoran sedikit, nanti juga mereka punya kewajiban untuk mengupgrade teknologinya dengan artificial intelligence. Sekarang harusnya sebetulnya bisa dengan tahu AI itu bisa kebaca. Dan tentu kan mereka bisa dengan algoritma mereka bisa tahu kok Ibu Eli sukanya apa. Iya, aktivitas Ibu Eli browsing suka apa langsung warna kan. apa gitu. Algoritmanya langsung keluar. Dan itu algoritma tentu mereka bisa tahu algoritma anak-anak tuh seperti apa. Ini anak-anak apa aktivitas bukan. Anak-anak gitu. tuh udah kedetek kan. Udah kedetek sebetulnya. Nah, itu nanti akan tinggal perlu komitmen dari mereka. Wow, berarti juga. kita sebentar lagi akan bisa begitu Bu ya. Iya dengan karena sebenarnya si platform-platform tadi yang Ibu mention itu kan semuanya sudah bisa melakukan itu kan. Teknologi mereka possible untuk dilakukan di Indonesia. Iya. Nggak sabar nih. Kapan ini bocoran nih? Bentar lagi ya Bu ya? Mudah-mudahan bentar lagi. Di Garuda TV ini bocoran. Habis Lebaran? Mudah-mudahan bentar lagi deh. Bentar lagi. Karena kalau sekarang udah di Pak Presiden ya, kapan beliau ininya karena sudah diharmonisasi, jadi udah nggak di kantor ini, sudah diharmonisasi dengan Kementerian Sesnek. Diharmonisasi dengan beberapa kementerian gitu, ya. Tanggung jawab bersama. Nah, ini salah satu kabar gembira yang disampaikan Ibu Menteri. Lalu kemudian kita juga prihatin lagi-lagi soal anak lah Bu. Karena kita ini ibu-ibu banget ya. Pornografi ya kan. Pornografi ini data, banyak beberapa data sambil baca-baca gitu. Indonesia itu negara keempat. Di Asia nomor 2. Anak pelaku pornografi anak ya. Sedih sih Bu. Sedih dengarnya. Sedih banget. Gimana Bu Menteri? Kalau dari sisi aturan ya, lagi-lagi aturan nggak cukup hanya tidak cukup pendekatan hanya aturan, tapi aku jelasin dulu dari sisi aturan. Kita kemarin sudah menerapkan SAMAN, namanya sistem kepatuhan moderasi konten yang mewajibkan platform ketika kita bersurat untuk men-take down khususnya pornografi anak, dan itu waktunya tuh dalam 4 jam. 4 jam mereka udah harus turunkan. Kalau tidak mereka akan kena denda gitu, karena kadang mengenakan denda itu yang cukup efektif untuk membuat platform ini juga comply dengan aturan kita gitu. Namun demikian lagi-lagi kontennya terlalu banyak ya. Jadi meskipun sudah kita terapkan, kita masih menemukan banyak. Ini yang kita harapkan tentu platform dan kita nggak apa-apa. Saya juga pengguna sosmed, tapi kita juga bisa menuntut kok ke sosmed yang kita gunakan ini untuk lebih child friendly gitu. Mereka kan tahu konten-konten pornografi gitu. Itu mereka bisa di-tag sebetulnya. Kalau mereka betul-betul serius, mereka tahu gambar anak itu kan beda banget ya sama gambar orang dewasa. Mereka bisa kok tanpa kita bersurat, tanpa kita mengingatkan, mereka bisa take down itu. Nah, Indonesia pengguna anak di Indonesia ini terpapar nomor 4 di dunia karena memang lagi-lagi penggunaan internet di kita juga masih tinggi. Orang di Indonesia itu juga banyak menggunakan internet, mohon maaf, masih lebih banyak yang kemudian menggunakannya bukan untuk konten-konten yang positif gitu. Karena apa? Karena literasinya juga perlu ditingkatkan. Kita karena negara besar, kita perlu melakukan edukasi yang juga luas. Jadi tadi dari sisi aturan satu, dari sisi edukasi kedua, itu juga dilakukan tugasnya kementerian ini juga. Kita keliling ke berbagai daerah gitu, tapi tentu tidak efektif kalau orang tuanya langsung yang ngingetin anak-anaknya gitu. Jadi kita juga tetap selalu minta peran orang tua karena edukasi yang paling efektif di rumah mengawasi anak-anaknya adalah orang tua gitu. Itu sih. Dan mohon maaf, kadang-kadang bukan hanya karena orang tuanya nggak ngawasin, orang tuanya terlibat malah kan. Ini temuan-temuan kita juga ada yang seperti itu. Yang nyuruh anaknya melakukan itu juga orang tua. Jadi itu betul-betul
ranah yang berbeda dari kantor ini, tapi tentu kantor ini memantau itu dan menyayangkan, dan mungkin itu nanti penegakan hukum ya, yang harus ada penegakan hukum yang membuat orang jera juga, sehingga mereka jadi takut lah untuk melakukan itu. Gitu. Kita bukan jadi pilot, malah jadi ya itu tadi korban-korban aja. Yang kita harapkan nih dengan teknologi ini kita manusia itu menjadi pilotnya. Bu Menteri, tadi Ibu Menteri bilang memang iya soal literasi, ya kan. Lalu kemudian orang tua juga kadang yang memang melakukan, yang artinya trafficking kepada anaknya gitu ya. Literasi kita, nah satu lagi nih Bu ya, mungkin faktor ekonomi menjadi masalah kita sebagai bangsa negara berkembang. Kita melihat sekali bahwa bagaimana kemudian misalnya di beberapa aplikasi yang ya aplikasi seperti itulah ya terkait pornografi. Anak-anak itu diiming-imingi, ya kan, hadiah-hadiah tertentu, barang-barang tertentu, mereka bertransaksi atau dalam dunia sosmed mereka gitu ya, lalu akhirnya tergiur lah untuk menjadi terpapar pornografi tadi, melihat flexing gitu ya dari anak-anak remaja lain atau anak-anak lain gitu, lalu ingin punya barang-barang tertentu gitu ya, sekedar ingin punya ya merek tertentu. Ini aja handphone aja membuat anak-anak jadi dengan mudah gitu menjadi terlibat pornografi, Ibu. Itu juga menjadi penentu ya Bu ya soal ekonomi bangsa kita yang memang ya masih negara berkembang ini. Saya merasa itu tidak menjadi faktor utama tuh, tidak faktor utama ya. Lebih kepada pengasuhan orang tua dan didikan orang tua itu yang jadi kunci utama sih kalau untuk pornografi, khususnya di ranah digital ya gitu. Itu sih. Nah, artinya lalu kemudian kalau melihat seperti ini Bu, oke, balik lagi misalnya tadi, iya negara sedang berusaha nih, berupaya agar bekerja sama dengan platform, kementerian melakukan harmonisasi dengan kementerian-kementerian lain untuk melakukan penindakan terhadap platform-platform yang melakukan pornografi tersebut, orang tua juga dikembalikan. Lalu kira-kira Bu, dengan angka-angka ini, melihat bagaimana kemudian anak-anak kita tuh ancamannya masih sangat besar Bu gitu. Ancaman ini masih sembari pemerintah bekerja, orang tua berupaya, serangan itu jauh lebih besar. Ya, kami dengan struktur baru, kami juga ada sebuah direktorat yang khusus juga melihat AI dan energi yang teknologi yang akan masuk yang baru-baru. Ini yang memang kita khawatir ke depan. Sekarang kita sudah melihat begitu banyak kejahatan terhadap anak di ranah digital. Nah, kita melihat AI ini nanti seperti apa ya gitu, karena kan ya dia mampu misalnya ya banyak yang bilang udah nggak usah taruh foto anak. Iya. Karena nanti bisa di ini muka dia 20 tahun ke depan gitu dan lain-lain gitu. Iya. Saya juga masih naruh foto anak gitu, karena kita kalau misalnya terkungkung dengan itu, aduh jadi bingung ya gitu. Namun demikian ya ini kita lagi coba mitigasi. Memang kejahatan ke depan akan semakin kompleks. Aku harus warning gitu ya, karena itu yang kita pantau di sini. Tetap tentu di sini akan berusaha melakukan yang terbaik. Namun demikian kami juga merasa bukan ingin menakut-takuti, tapi kami juga merasa perlu mengingatkan orang-orang tua terhadap kejahatan yang akan semakin beragam, khususnya dengan perkembangan teknologi informasi. Iya. Deepfake AI ini luar biasa ya Bu ya. Tapi AI juga membantu kita untuk melihat mana yang fake, mana pornografi. Jadi di kantor ini misalnya kalau untuk urusan mendetek pornografi itu kita udah pakai AI. Jadi memang teknologi ini selalu dua sisi. Dia bisa kita pakai untuk memerangi kejahatan, tapi dia juga bisa dipakai untuk melakukan kejahatan. Nah, hanya alatnya ini makin canggih. Jadi tinggal kita tuh harus menguasai itu menurut aku. Kita harus menguasai teknologi AI itu untuk kebaikan. Nah, jangan kita tuh jadi pengguna aja. Kami tuh ada literasi mengenai AI, Mbak Eli. Bekerja sama dengan stakeholder, Microsoft, Google, AWS dan lain-lain. Itu tuh jutaan tuh jatahnya ya untuk melakukan secara gratis gitu. Tapi minatnya nggak begitu banyak loh. Jadi itu yang aku tuh gemes gitu. Jadi akhirnya kita kerjasama sih untuk mengisi itu. Kita kerjasama dengan berbagai kampus yang mungkin bisa lebih cepat menyerap SDM yang ingin belajar tentang itu. Tapi ya itu setelah kita lihat
kok dengan masuknya teknologi yang begitu cepat, kecerdasan artifisial ini, kenapa di Indonesia ini minat untuk menyiapkan diri, mempelajari tentang itu, padahal sudah gratis kok masih kurang gitu. Jadi kita sekarang juga salah satu yang kita kampanyekan itu, bahwa ke depan tanpa kita menguasai teknologi itu, kita betul-betul akan terlibas, kejahatan akan semakin macam-macam, dan kalau kita tidak memahami teknologinya, kita akan menjadi korban-korban lagi, mangsa gitu. Bukan kita yang menggunakan, tapi kita jadi digunakan oleh teknologi itu gitu. Kita bukan jadi pilot, malah jadi ya itu tadi korban-korban aja. Yang kita harapkan nih dengan teknologi ini, kita manusia itu menjadi pilotnya. Kita yang menggunakan, kita yang mengatur, jangan kita yang diatur oleh teknologi gitu. Ibu kan menteri nih ya, pasti tahu bagaimana kemudian ya tadi lagi-lagi behavior, kebiasaan masyarakat kita, ya kan? Tadi Ibu bilang, yuk kita sebagai bangsa jangan lagi jadi korban, tapi udah harus, ya kan, harus melawan gitu ya, jangan dibiarkan kita menjadi korban. Tapi lagi-lagi gitu ya, dengan tadi Ibu bilang memang iya ekonomi nggak terlalu berpengaruh, memang iya lemah literasi, ketika diajak edukasi, minatnya juga sedikit. Iya, minatnya sedikit, itu yang agak kalau sedih. Ibu melihat nih Bu, dengan kondisi masyarakat kita, berapa persen sih Ibu yang sulit sekali rasanya, Ibu butuh PR untuk kemudian mengedukasi mereka, untuk menyadarkan mereka gitu. Dan Ibu janji kepada kami gitu ya, kepada masyarakat bahwa mudah-mudahan berapa persen kemudian masyarakat kita akan semakin maju literasinya, lalu kemudian ya tadi menyadari bahwa yang sedang terjadi sekarang itu membahayakan keluarga kita di rumah gitu. Kalau literasi digital ya di kementerian ini sudah melakukan kurang lebih 30 sampai ya 30-an juta. Tapi kan kita penduduknya dari 280 juta ya. Jadi angkanya kecil ya. Plus ya itu tadi ya kalau kita nggak menjiwai bahwa kita ini perlu banget tahu. Jadi kadang-kadang yang ngikut cuma ngikut aja pelatihannya, tapi nggak terlalu tertarik juga gitu. Nah itu aku tuh kami tuh di kementerian ini agak gemas dan mendorong kalau misalnya ada orang tua di sana, dan sekarang dengan kampus-kampus mereka ada sih yang sudah meluncurkan semacam jurusan tambahan gitu ya, atau kelas-kelas tambahan untuk AI. Itu kami senang sekali. Kami memang perlu bekerja sama dengan banyak kampus untuk melakukan itu ya. Tapi mungkin melalui media massa Garuda TV kita mungkin mengingatkan juga bahwa ayo kita sama-sama belajar ke depan. Ekonomi akan sangat bergantung loh kepada artificial intelligence. Kita akan sangat bergantung cara hidup kita. Startup sekarang semuanya sudah pakai AI. Peternakan, perikanan udah nggak bisa manual lagi gitu. Semua sudah mengukur suhu dari ayamnya, atau mengukur berapa pendinginnya itu juga diukur. Kalau di luar sedang panas, pendinginnya harus naik berapa, dan itu semua sudah automated gitu. Nah kalau kita nggak mau belajar ke arah sana, kita betul-betul akan ketinggalan. Nah, ini kan tentang masa depan anak-anak kita juga, balik lagi ke anak. Karena kalau yang ekonominya bangkit itu biasanya sosmednya juga, iya, jadi sosmednya juga lebih tertata gitu ya. Apalagi kan negara Indonesia Emas 2045 ini yang sedang disiapkan. Betul. Sementara generasi kita menghadapi serangan yang sangat membahayakan mereka. Makanya lagi-lagi Bu Menteri, tugas Menteri Komdigi ini luar biasa berat ya. Aku nambahin sedikit ya. Jadi kalau misalnya gini, hate speech, aku termasuk yang sering dikritik. Dan nggak apa-apa, saya udah biasa karena dulu juga wartawan. Namun demikian, kalau di sosmed kita isinya adalah ujaran kebencian terus-menerus, itu nggak akan membantu kita juga membawa masa depan ke saling Indonesia berbalas, emas, gitu. Ya kan? Iya, kritik oke, tapi ini kan kadang-kadang balas-balasannya tuh udah ya personal, udah ya kadang tidak tergantung dengan tupoksi orang yang dikritik, gitu, atau isunya juga udah bermacam-macam, terus diikuti oleh netizen pun terbelah dua. Betul. Ya Kadang-kadang kan? isunya bohong sama sekali untuk mendiskreditkan orang. Saya nggak bilang semua ya, tapi misalnya ada media-media yang bukan media sih. Jadi ada situs-situs yang mengatasnamakan media, menaikkan orang untuk mengancam itu dan lain-lain, kemudian diamplifikasi dan lain. Akhirnya orang tuh tidak tahu lagi informasi yang benar itu apa.
Ini yang namanya gelombang disinformasi dan misinformasi. Nah, akhirnya kalau terlalu banyak, kita juga nggak bisa ngedengerin kritik dengan baik. Kritik itu, aku termasuk yang ingin dikritik. Pak Prabowo juga orang yang dengerin banget kritik, makanya ngundang Pemret cukup lama waktu itu. 6 jam. Ingin dikritik. 6 jam. Nah, tapi ketika terlalu banyak kritik yang bagus tertutup sama ujaran kebencian yang terlalu banyak. Nah, ini juga yang nggak sehat. Ekosistem digital atau ruang digital yang tidak sehat itu bukan cuma pornografi, tapi terlalu banyak hate speech, terlalu banyak bullying. Nah, itu membuat kita tidak akan bangkit secara ekonomi gitu. Karena kalau yang ekonominya bangkit itu biasanya sosmednya juga yang jadi positif, sosmednya juga sibuk, lebih tertata gitu ya. Kira-kira seperti itu mungkin. Mumpung depan menterinya nih, karena tadi Ibu sudah menyinggung sedikit terkait hate speech, lalu bullying dan lain-lain, masyarakat jadi melihat, Bu, tadi Bu bilang mungkin ya media-media yang mungkin tidak resmi gitu ya, tapi kami menyebutnya semacam buzzer-buzzer terstruktur sih, Bu. Media melihat ini tuh ada pihak-pihak ya kan, yang terbelah-terbelah, yang dengan sengaja, Bu, menggunakan media untuk memprovokasi dan propaganda. Ibu Menteri setuju ini? Justru jadinya media perannya menjadi amat krusial di sini ya. Kita bangga banget nih Garuda TV di tengah bombardir informasi berani hadir gitu. Karena saya tahu nggak mudah kan, ekosistem media kita lagi nggak bagus. Media yang seperti Garuda mungkin tadi, Bu, ya, segelintir ya, karena harus punya keberanian luar biasa berhadapannya sama sosmed. Anak-anak muda di Indonesia tuh baca berita tuh bukan dari media yang resmi, tapi dari sosmed. Ini juga yang menurut saya perlu kita perbaiki supaya mereka dapat yang informasi yang benar gitu ya. Banyak banget teman-teman TV yang menyampaikan bahwa ini kondisi bagi mereka juga berat karena mereka harus berhadapan dengan konten-konten negatif. Iya, konten kayak juga, kamu gini, yang begini nih, yang konten yang benar, yang valid itu kurang penontonnya. Sementara yang viral-viral, yang propaganda, yang manas-manasin, provokasi, banyak, Bu, yang nonton. Iya. Dan gak cuma TV aja ya, cetak, media online yang memang media-media resmi yang kita kenal nama-namanya itu juga mengeluhkan hal yang sama. Jadi rasanya ini tugas kita sama-sama ya. Dari Komdigi tentu kita juga tidak mau, dan memang pesan dari Presiden ya memang kritik itu bagus ya. Jadi kita juga tidak pernah mau menutup ruang-ruang itu. Di negara lain tuh mohon maaf ya, ada satu platform misalnya TikTok yang ditutup di banyak negara gitu ya. Kemudian X yang ditutup di beberapa negara gitu ya. Dulu juga pernah itu negara yang India misalnya menerapkan itu gitu. Tapi kita nggak mau, kita nggak mau membatasi untuk saat ini, kecuali memang pornografinya kebangetan, mereka tidak mau mengikuti arahan kita untuk sama-sama menanggulangi pornografi anak dan lain-lain, mungkin kita akan pertimbangkan. Tapi untuk saat ini kita ingin memberi informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Tapi tolong jangan disalahgunakan gitu. Indonesia nggak pernah tuh niat mau memberangus. Jadi kalau ada orang yang bilang ini Menteri Komdiginya wartawan, tapi kok sekarang era demokrasinya gitu ya loh. Kita nggak pernah, saya juga nggak pernah dapat arahan untuk menutup apapun gitu ya, menutup platform-platform itu nggak pernah tuh gitu. Dan media juga kayak bebas-bebas aja. Apakah negara melihat, Bu, bahwa platform-platform itu masih lebih banyak manfaatnya dibanding mudaratnya, atau kita nggak ngeliatin platformnya itu sih, lebih kepada masyarakat ini bisa membantu masyarakat somehow. Meskipun ada mudaratnya, tapi secara ekonomi kita lihat e-commerce juga muncul di sosial media gitu. Jadi kita tidak ada keinginan pemerintah untuk melakukan itu. Namun tentu harus bertanggung jawab ya. Jadi sudah kita bukakan ruang seluas-luasnya untuk kebebasan berkreasi di dunia maya. Tapi tentu kita harus memikirkan juga, ini bukan dari sisi pemerintahnya, tapi dampaknya terhadap teman-teman lainnya, dampak terhadap anak, dampak terhadap ekosistem media, dampak terhadap ekosistem ekonomi digital gitu. Kalau teman-teman ingin kita menjadi lebih baik, ya mari kita rawat sama-sama ruang digital itu.
Banyak yang bilang, oh iya diet saya. Iya, kadang Waktu juga pelantikan agak goyang, mau pingsan. ya ampun, tugasnya banyak sekali ya Bu ya. PR-nya banyak banget ya. Ibu Nggak Mutia apa-apa. Hafidz. Semangat Terima kasih. perempuan terima kasih. pemimpin Mutia Hafidz. Tapi sebelum kita tutup, saya jadi mau bertanya nih. Saya tahu sih usia Ibu Menteri kita tetap fit gitu. Gimana sih mau menjaga tetap fit, Kan main aktif? sepeda. Kayak sehari kayak Kan main sepeda seperti Bu Eli. ya. Rajin olahraga ya Bu. Rajin ya? olahraga. Yoga. Yoga juga, yoga. Dan semakin sibuk kita kadang ngerasa semakin sibuk, nggak ada waktu untuk olahraga karena sibuk. Oh itu Iya. salah banget, semakin kita sibuk semakin Nggak ada waktu untuk olahraga, makin Iya. ada. Jadi Sebenarnya tetap kesibukan ada. nggak boleh jadi alasan untuk nggak berolahraga. tidak olahraga. Kalau puasa boleh. Ibu Menteri bulan puasa dalam agak sehari itu turun pasti nih olahraga saya. kan? Dalam Dengan sehari kesibukan. Minimal selang-seling, jadi 2 hari sekali minimal itu. Gitu. Bisa ya seminggu 3-4 kali ya. Gitu. Karena manfaat olahraga Ibu Menteri udah rasain banget kan? Ya kalau enggak saya nggak Loyo, membayangkan lemes. menghadapi berbagai tugas ini kalau kita nggak olahraga gitu. Jadi olahraga itu balancing banget Bu ya. Iya. Jiwa dan raga dan Ya, jiwa ya, raga dan mental jiwa. ya. Ya. Terus saya juga nurunin berat badan cukup banyak. Suka ditanya sama teman-teman Iya. gitu ya. Padahal itu justru untuk membuat kita lebih satset Lebih aktif. dan jadinya lebih sehat sih untuk kesehatan. Jadi jangan apa kan banyak yang bilang, oh iya diet saya. Iya, kadang Waktu juga pelantikan agak goyang, mau pingsan. kan saya Terus tahu semua perkembangan menteri- Ibu Menteri ya. Iya, Ini terus semua menteri pada bilang kamu makannya makan gitu. katanya kamu kurus, padahal sebenarnya ini tuh fit ya. Iya ini fit, Iya, ini fit. Bukan berarti kurus itu tidak fit. Ya, orang Indonesia harus mulai membiasakan. Jadi standar kurus kita itu dianggap kayak gini udah kurus gitu ya. Hmm. Padahal kalau Langsung kita ke bilang kamu negara gitu. lain ya memang orang banyak yang kurus-kurus sih gitu ya. Jadi di kita aja mungkin standar kurus gemuk dan kita mungkin nggak usah lihat kurus gemuknya ya. Tapi pokoknya selama kita ngerasa fit itu oke. Jangan sampai ada juga loh mbak yang kurus tapi nggak fit. Jadi itu Iya. kurus dengan massa lemak yang tinggi. Nah itu juga kan nggak bagus. Jadi yang penting sih olahraganya sih. Jadi sebenarnya pola makan ya kan, olahraga ya nggak sih, hindari stres ya nggak sih. Lalu makanya sebenarnya dengan kesibukan Ibu Menteri yang Ya. sehari bisa luar biasa, tetap bisa fit kan dengan berolahraga tadi. Ini buat rahasia kita semua nih, biar kita tuh dan juga ini ya Bu ya, menghadapi bagaimana tugasnya luar biasa. Iya, iya. Serangan-serangan itu kalau nggak olahraga mungkin juga ikutan stres ya. Iya. Jadi awet muda tuh cuman plus tambahan bonus aja. Yang penting tuh yang lain-lain, yang sehatnya dan lain-lain. Berarti sebelum tutup, Hmm. aku punya pertanyaan pilihan ya. Jadi Oke. ya, boleh harus pilih tapi di antara 2 pilihan. Oke. Berani atau hati-hati? Berani. Oh berani, kelihatan sih. Jadi ketua komisi di DPR, sekarang jadi menteri, Itu berani. waktu ke Irak dulu tuh nggak Oh, tahu iya. kondisinya, pokoknya berani dulu berangkat. Luar biasa. Iya tuh, mungkin sebagian pemirsa harus ingat Ibu dulu pernah disandra ya di Di Irak, Irak, ya. di tahun 2005. 2005. Selama 168 jam. Iya, Iya. 7 hari. 7 hari. Bu, kritis atau reaktif? Kritis. Kritis ya. Intuitif atau tegas? Intuitif. Intuitif. Kenapa Bu? Nggak tahu, mungkin karena kita perempuan ya. Perempuan. Jadi aku ngerasa bahwa tegas juga harus, tapi kalau aku disuruh milih 2, dengerin intuisi dulu. Intuisi gitu. dulu ya. Perempuan ya. Ada gitunya Bu, tapi harus tegas ya. Harus tegas. Sulit memilih sebetulnya ya. Bu, responsif atau reflektif? Reflektif. Reflektif ya. Yoga kan berefleks. Benar, makanya ya. Namaste. Namaste. Terakhir deh. Ramah atau karismatik? Ramah. Ramah. I know her. So. Ya kan, kalau ya harus ramah. Orang udah Approaching-nya lebih ini ya, lebih
mudah Bu ya bagi seorang leader. Pertama seperti itu, yang kedua ya orang udah pada banyak masalah ya kayak ya manusia Bener. itu pasti tantangan zaman, ya cuma di Indonesia ya, ini tantangan zaman saat ini dengan segala ya ini salah satunya kemajuan digitalisasi dan lain-lain, geopolitik yang memanas. Semua orang kayaknya udah cukup banyak masalah. Jadi salah satu yang kita bisa lakukan untuk membuat masalah mereka lebih turun sedikit adalah senyum. Iya Bu ya, Gitu, benar senyum kita sharing kebahagiaan ya. Iya. Ya kan sih, bukan Itu juga saya sharing belajar dari yoga, positive mind, mindfulness. mindfulness. Mutia Hafidz, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di program Orang Penting Garuda TV. Terima kasih Garuda TV, sukses selalu untuk memberitakan yang informatif, aktual, dan juga tentu yang benar gitu. Semangat. Ibu Kombigi kita sebut ini ibunya kami semua, media di seluruh Indonesia. Terima kasih Ibu. Thank you Mbak Eli, terima kasih ya.